Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamir radha'i. Bi fathir ra'i dibaca radha wa kasriha dan kasranya. Ra. Faslun utawi iki fasal fi ahkamir radha'i ing dalem nerangaken pira-pira hukumnya susuan. Ing dalam nerangaken pira-pira hukumnya susuan bi fathir ra. Kalawan dibaca fathah ra-nya dibaca radha wa kasriha lan kasrahnya ra dibaca ridha. Wa utawi radha cuman yang masyhur dibaca radha. Wa utawi radha lughatan ing dalam secara bahasa. Ismun iku suatu nama. Ismun iku suatu nama limasyisadyi. Untuk menghisap as-sadyu. As-sadyu. Belum berangkat lah. Besok. Habis subuh masih ngaji subuhnya. Oh ya, oke. Ismun iku suatu nama limasyisadyi untuk menghisap as-sadyu. As-sadyu nanti cari sendiri maknanya ya. Ngerti sadyu? Hah? Nah. Alif tahu? Nggak tahu tanya ke Mbak Rani. Wasyurbi labanihi lan meminum air susunya as-sadyu. Wasyurbi labanihi lan meminum air susunya as-sadyu. Wasyar'an lan ing dalam secara syara'. Wasyar'an lan ing dalam secara syara' iku wusulu labani adamiyatin iku temekon atau sampainya air susunya anak Adam perempuan. Iku sampainya air susunya anak Adam perempuan. Makhsusatin kang tertentu sopo adamiyah. Artinya masih hidup. Nah, wanita tadi masih hidup. Tamakoli jaufi adamiyin maksusin. Maring. Di jaufi adamiyin maring perutnya anak Adam maksusin yang tertentu sopo adami. Artinya adamin maksusin ini dikatakan ya sama dengan tadi masih hidup dan juga tidak sampai 2 tahun. Terus ala wajhin mahsusin atas cara mahsusin yang ditentukan opo wajhun. Antara lain sampai khamsah rodoat, sampai 5 kali isapan. Mutafarriqat infisolan usulan. Wa innama yasbutu hanya saja tetap opo arrodo opo susuan bila benim ro'atin kalawan air susunya wanita hayatin kang urip sopo imro'ah balaut kang temeko sopo imro'atis asinin ing 9 pira-pira tahun komariah kang bangsa komariah. Komariyatin kang bangsa komariah. Artinya komariah itu secara perkiraan artinya seandainya 9 tahun kurang 1-2 hari umpamanya itu sudah sama
Bedanya kalau tahdidiyah, qamari itu sama dengan takribiyah. Bedanya kalau tahdid itu harus pas, tidak boleh kurang. Tahdidiyah, kalau tahdid. Bikron iku masih perawan kanat ono sopo imro'ah au sayyiban atau janda. Khaliyatan yang tidak bersuami. Khaliyah itu mana aslinya kesepian. Itu sudah cuman oleh ahli luar digunakan khaliyah itu yang belum bersuami. Kanat ono sopo imro'a au mazujatan atau sudah bersuami. Sekarang menjelaskan tentang masalah rodo. Lafaz rodo ini bisa dibaca fathah ro-nya, dibaca rodo, dan ini yang masyhur, yang sering kita dengar, bisa juga dibaca kasroh ridho. Adapun secara bahasa itu sebuah nama daripada isapan as-sadyu dan juga meminum air susunya. Nanti tanya maknanya asli Pak Randi ya. Yin, ngerti as-sadyu? Tanya-tanya nanti. Minggu depan harus ada maknanya. Adapun secara syara yaitu sampainya air susunya wanita ya, wanita. Bahasanya di sini adamiyah. Kenapa kok pakai adamiyah? Biar mengeluarkan, artinya tidak berlaku ketika ada bayi nyusu kepada jin perempuan. Paham ya? Maka redaksinya memakai redaksi adamiyah. Karena tadi pertama ini ada anak kecil bayi nyusu pada bukan perempuan, laki-laki umpamanya. Mungkin bisa keluar air susu dari laki-laki. Ini tidak menyebabkan mahram. Paham ya? Tidak menyebabkan mahram. Terus begitu juga khunsal muskil. Seandainya ada anak kecil nyusu pada khunsal muskil umpamanya, yaitu manlahu alatani, seorang yang punya dua alat kelamin sejak lahir. Paham ya? Bukan karena dioperasi, tapi sejak lahir. Itu juga tidak menyebabkan mahram. Terus juga kenapa kok pakai adamiyah? Mengeluarkan hewan. Naudzubillah, seandainya ada anak kecil nyusu pada kambing, sapi atau unta umpamanya, maka ini juga tidak menyebabkan mahram. Kenapa? Karena dia bukan manusia. Paham ya? Karena bukan manusia. Begitu juga ada perempuan tapi bukan manusia, jin. Nah, ada bayi nyusu pada jin perempuan. Ini juga tidak menyebabkan mahram. Ini ya, mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa pernikahan antara manusia dengan jin tidak sah. Karena ada sebuah pendapat yang mengatakan sah pernikahan manusia dengan jin. Tapi di sini toh sekalipun ada sebuah pendapat yang mengatakan sah pernikahan tersebut, tapi terkait masalah isbatur rodho biwusulih labanil jinniyah. Jadi ketika bayi tersebut yang diisap itu bukan air susunya manusia tapi jin, ini tidak menyebabkan mahram. Sekalipun terkait masalah pernikahan itu terjadi khilafiyah. Dan bahkan pendapat yang kuat mengatakan akad nikahnya sah, pernikahan jin dengan manusia. Paham ya? Terus tadi sudah dijelaskan secara itu sampainya air susunya manusia yang perempuan
mahsusoh. Tadi saya singgung, mahsusoh itu artinya perempuan tadi dia masih hidup. Paham ya? Masih hidup. Bedanya ya, wa illam yash'am. Terus sekali, jadi pada waktu dia menghisapnya masih hidup, tapi minumnya itu pas meninggal ini nggak apa-apa. Paham ya? Yang penting ketika dia menghisapnya. Bedanya ketika waktu menghisap dia sudah mati umpamanya, maka tidak menyebabkan mahram. Air susu tadi sampai li jaufi adamin mahsusin, yaitu sampai ke jauf, yaitu perutnya anak adami yang ditentukan. Dalam hal ini tadi sudah saya singgung, antara lain anak tersebut tidak sampai berusia 2 tahun. Pertama, bayi tersebut masih hidup. Yang kedua, dunal haulain, tidak sampai berusia 2 tahun. Kalau sudah berusia 2 tahun, alif, maka ini tidak menyebabkan mahram. Contohnya, Rani punya ponaan umpamanya. Ternyata ponaannya ya, jadi anggaplah Rani sama Alifia ini saudara. Ternyata anaknya Mbak Alifia ini nyusu sama Mbak Rani. Tapi masalahnya sudah berusia 2 tahun. Maka ini tidak akan menyebabkan mahram, sehingga seandainya antara anaknya Mbak Alifia sama Mbak Rani ini yang cowok umpamanya, yang perempuan, sewaktu-waktu nikah ya nggak apa-apa bukan mahram. Paham ya? Beda hanya kalau qoblal haulain. Menyusunya itu sebelum berusia 2 tahun, maka itu dianggap mahram. Punya wudhu nggak batal wudhunya dan tidak boleh menikahi anaknya dan seterusnya. Atas cara yang ditentukan, nah, antara lain yaitu sampai 5 kali isapan. Khamsah rodoat mutafarriqat infisolan. Jadi ketika sekali isapan mungkin mulutnya bayi itu keluar. Terus minum lagi keluar. Paham ya? Kalau tidak sampai 5 kali isapan ini tidak menyebabkan mahram. Hanya 1, 2, enggak. Paham ya? Jadi dianggap menyebabkan mahram itu kalau memang sampai khamsah rodoat mutafarriqat, yaitu 5 kali susuan yang berpisah-pisah. Setelah nyusu, lepas, nyusu lagi, lepas, dan seterusnya seperti itu. Terkait masalah isbatur rodo ini, bisa terjadi yang namanya rodo, mahram birodo, kalau memang air susu dari wanita yang masih hidup dan juga berusia 9 tahun secara komariah. Jadi kalau seandainya tidak sampai 9 tahun, tapi kurang sedikit, kurang 1-2 hari ini nggak apa-apa. Tapi kalau umpamanya anak tadi nyusu pada wanita yang masih berusia 8 tahun, ini kan jauh. Maka tidak menyebabkan rodo. Wanita tadi baik dia masih perawan atau sudah janda, baik masih bersuami maupun tidak. Seperti itu.